Sudah. Salve, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Gereja Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, hari Minggu biasa ke-7, Minggu 19 Februari tahun 2023. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Ignatius Werebun MSC. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita menggunakan Mada Bakti. Mada Bakti nomor 171. Lagu Misa Dolo-Dolo, Kyrie 184. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Perintah Yesus yang baru, cintai aku bersamamu dalam suka dan duka, untuk
selamanya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Satukanlah dunia, cinta keluarga, bersatu dalam cinta, tempat hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi semua. Hari ini kita sudah masuki hari Minggu Biasa yang ke-7. Dan bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan dalam hari Minggu Biasa yang ke-7 tahun A ini mengajak kita untuk merenungkan, melihat lagi bagaimana kebersamaan hidup kita dengan orang-orang lain, dengan sesama yang ada di sekitar kita. Apakah kebersamaan hidup kita itu sebuah kebersamaan yang kondusif karena didasari oleh cinta, ataukah malah kebersamaan hidup kita itu menjadi sebuah bencana dalam diri kita, bagi keluarga-keluarga kita, karena yang terjadi di sana adalah dendam, permusuhan, saling benci satu kepada yang lain. Mari di awal perayaan Ekaristi ini, mengawali Ekaristi yang kudus ini, kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita bertanya diri, apakah saya sudah menjadikan diri saya sebagai alat cinta Tuhan yang memberikan cinta, pengharapan dan kehidupan kepada sesama yang ada di sekitar saya. Kita hening sejenak, kita menyadari salah dan dosa kita, mengungkapkannya, mengatakannya kepada Tuhan dan mohon pengampunan. Kita nyatakan tobat kita dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita,
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mada Baptis 184. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani kami. Imam Agung mengantara dengan doa kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Juru Selamat, kasihani kami. Imam Agung pengantara dengan doa, kasihanilah kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Puji bagi Allah di surga. 199. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja surgawi, Tuhan Raja surgawi, Putra Anak Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus, dan Engkau Roh Kudus penghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya.
berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pembacaan dari kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang.
sejauh timur dari barat. Demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Semuanya adalah kepunyaanmu, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan kamulah bait Allah itu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia sungguh berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain tertulis, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguh, semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya itu kepunyaanmu. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saja yang menuruti sabda Kristus, dalam dirinya sudah sempurnalah kasih Allah. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubahmu, serahkanlah juga pakaianmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kebenaran dan hidupan. Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang sungguh luar biasa dalam cinta kasih-Nya kepada segala ciptaannya. Apalagi cinta kasih-Nya kepada manusia yang diciptakannya secitra, segambar dengannya. Sungguh Dia memperlihatkan cintanya kepada semua, baik yang hidupnya baik di hadapannya maupun yang hidupnya tidak benar di hadapannya. Allah tetap memberikan cinta kasih-Nya dan mengharapkan selalu bagi yang hidupnya tidak benar untuk kembali kepada jalan benar sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu cintanya itu dilukiskan seperti matahari yang Dia berikan, Dia terbitkan baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang tidak benar hidup di hadapannya. Seperti juga hujan yang diturunkannya
baik kepada orang yang benar maupun kepada orang yang tidak benar. Dan karena itu, karena cintanya yang luar biasa, yang tanpa batas, yang tanpa mengharapkan kembalinya itu, Dia mengharapkan agar kita manusia yang diciptakan secitra, segambar dengan Dia, mencintai juga seperti Dia mencintai. Karena itu dalam bacaan pertama tadi, dalam hukum kekudusan yang diberikannya kepada umat Israel, Dia mengharapkan agar umat Israel itu sungguh menjadi umat yang lebih, sebagai umat pilihannya harus lebih, harus beda. Kudus itu, kados itu berarti beda, harus beda dengan umat-umat yang lain. Tadi dalam bacaan pertama dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum kekudusan yang Dia berikan kepada umat Israel. Dan hukum kekudusan ini oleh Yesus diartikulasikan juga kepada kita yang lain untuk mencintai secara benar lebih dari orang-orang lain, bahkan juga mencintai mereka yang menjadi musuh kita, bahkan berdoa untuk mereka yang menganiaya kita. Ada sebuah panggilan yang diberikan Tuhan, diberikan Yesus kepada kita pengikut-pengikutnya untuk mencintai seperti Dia mencintai. Mencintai dengan ketulusan, mencintai tanpa mengharapkan kembalinya, bahkan mencintai seperti Dia mengampuni mereka yang membenci Dia, mencintai dengan pengampunan. Masih ingat tentu bahkan doa terakhir yang Dia berikan kepada kita sebagai sebuah doa mujizat juga. Banyak orang punya pengalaman seperti itu. Ketika disalib itu, Dia bahkan berdoa untuk mereka yang menganiaya Dia, mereka yang menyeret-nyeret Dia, bahkan mereka yang menikam lambungnya itu, mereka yang membunuhnya itu, mereka membunuh Dia itu, Dia berdoa, Tuhan Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sebuah cinta yang mengharapkan kita berbuat lebih dari yang lain. Bahkan Dia bilang tadi, kalau kamu memberikan kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kamu, apa upahmu? Kalau kamu hanya memperhatikan mereka-mereka yang selalu mencintai kamu, apa upahmu? Upahmu sudah dibalas dengan perhatian mereka. Hari ini pesan kitab suci mengajak kita untuk menjadi, tidak hanya sekedar menjadi pengikut Tuhan, tapi menjadi pengikut Tuhan yang lebih, menjadi pengikut Tuhan yang luar biasa dengan cinta. Tapi mungkin kita masih berada dalam proses untuk menjadi lebih baik tadi, karena tidak jarang di dalam kehidupan kita masih hitung-hitung, mencintai dengan menghitung-hitung. Lihat-lihat di doa rosario di lingkungan, di rumah kita lihat siapa yang datang ya. Oh ini nyanda datang, oh yang itu nyanda datang. Tunggu Jo, nanti ngoni pegiliran di rumah baru orang juga tidak pergi gitu. Lihat-lihat kalau acara hari ulang tahun, siapa yang memberi kado. Wah ini kado yang bagus, ini kado yang punya level ini. Kita mulai klasifikasikan hadiah-hadiah itu.
Dan nanti kita juga akan membalas seperti itu. Oh, karena waktu kita ulang tahun dia sana kasih hadiah bagus ini, kita harus balas juga dengan seperti itu. Tuhan bilang kalau buat begitu, apa upahmu? Tidak ada upahmu. Apalagi kalau orang yang membenci kita, menjadi musuh kita. Masih ada prinsip itu, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Seperti itu, kita mau supaya balas dendam, seolah-olah dengan balas dendam itu perasaan kita menjadi lega. Mungkin perasaan menjadi lega, tetapi hitungan di surga tidak melapangkan jalanmu untuk masuk ke dalam surga. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, hari ini Tuhan mengajak kita untuk sekali lagi menjadi pengikut-pengikutnya yang luar biasa, yang lebih. Dengan tadi, kalau orang lain masih hidup mempraktekkan gigi ganti gigi, mata ganti mata, kita jangan lagi praktekkan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ulurkanlah tanganmu senantiasa kepada mereka yang mungkin membenci kamu. Berikanlah senyummu kepada mereka yang mungkin menganiaya kamu. Ini sesuatu yang tidak gampang. Saya ketika mempersiapkan renungan untuk hari ini, saya teringat akan seorang Mother Teresa dari Kalkuta yang menjadi pelindung paroki ini, pelindung gereja ini. Hadir dengan quote-nya, ungkapan-ungkapannya yang sederhana tentang bagaimana menjadi perpanjangan kasih Allah bagi dunia saat ini. Dengan ungkapan-ungkapan yang sederhana, tapi kalau itu dilakukan, mungkin akan menjadi jalan terbuka bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mother Teresa bilang, mungkin tidak semua orang, ya seperti Bapak Ibu juga tahu karena ini pelindung gereja di sini ya, mungkin tidak semua orang bisa melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita semua bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Hal-hal kecil itu seperti apa? Saya quote juga di bagian lain, dia bilang, Mother Teresa bilang, senyum satu kepada yang lain, satu sama lain. Senyum pada istri Anda, senyum pada suami Anda, tersenyum pada anak-anak Anda. Tidak peduli siapa dia, tidak peduli apakah dia menyakitimu, tidak peduli apakah dia sementara tidak sehati denganmu. Ini akan membantu Anda untuk tumbuh dalam kasih yang lebih besar satu sama lain. Ini kata-kata dari Mother Teresa ini. Senyum. Mungkin malam-malam baku feyem atau apa, tapi pagi senyum. Belum bilang selamat pagi mak, tapi senyum jawab dia. Itu sudah menebarkan, membuat Anda sudah jadi beda. Tidak lagi seperti tadi malam. Mother Teresa juga mencatat ini. Tebarkanlah cinta kemanapun engkau pergi. Jangan ada seorang pun yang datang menemuimu tanpa menjadi lebih bahagia ketika meninggalkanmu. Dia bilang buatlah perjumpaan-perjumpaan itu menjadi perjumpaan yang membahagiakan orang. Ketika orang pergi dari kita, mereka merasa ada sesuatu yang beda. Saya penuh kebahagiaan. Kebahagiaan karena apa? Dalam bacaan kedua tadi Paulus mengingatkan umat Korintus bahwa kita itu adalah bait kudus Allah. Maka harusnya ketika orang ada dekat dengan kita, mereka mengalami kekudusan itu. Dan kekudusan itu akan membuat mereka bahagia. Jadi jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda. Ini kata-kata dari Mother Teresa yang mungkin dalam refleksi saya
menafsirkan bagaimana kita menghadirkan diri kita itu menjadi bait Allah. Mata kita harus menjadi pancaran kasih Allah. Senyum kita harus menjadi senyum kasih Allah kepada siapa saja. Hati kita hendaknya menjadi perpanjangan hati Allah yang membuat orang lain ketika berada bersama kita, mereka merasa aman dan nyaman. Bapak Ibu, tentu ini Mother Teresa juga bilang butuh biaya. Biayanya itu adalah kerendahan hati. Biayanya itu adalah sebuah kerelaan. Biayanya itu adalah sebuah pengorbanan. Biayanya itu adalah sebuah sikap untuk selalu mengosongkan diri dan membiarkan Allah lah yang bekerja di dalam diri kita, memakai kita untuk menjadi perpanjangan kasih-Nya. Kata-kata ini barangkali gampang dikatakan oleh saya, tapi mari kita praktekkan mulai dengan hal sederhana tadi, menebarkan cinta, menjadikan diri kita menjadi cinta Allah bagi sesama. Kita tentu harus belajar banyak dari Allah yang telah lebih dahulu mencintai kita. Kita tentu harus belajar banyak dari Tuhan Yesus yang mencintai dengan mengampuni itu. Karena itu Bapak Ibu, saya mengakhiri renungan ini dengan mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat. Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu dekat padamu. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan setia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa-doa umat. Kristus bersabda, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena kasih inilah kita menjadi putra-putrinya yang terkasih.
Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa di surga. Bagi gereja Allah, Bapa, semoga rahmat cinta kasih-Mu membangkitkan rasa syukur dalam hati kami atas segala anugerah yang kami terima daripadamu dan menggerakkan kami untuk semakin berani berbagi hidup dengan sesama kami. Kami mohon, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi masyarakat, Bapa, semoga Roh Kudus membimbing masyarakat kami agar lebih mengutamakan cinta kasih dalam setiap langkah hidup. Kami mohon, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami separoki yang telah meninggal dunia, Bapa, semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang kepadamu diperkenankan mengalami kebahagiaan abadi yang dijanjikan oleh Kristus sendiri. Kami mohon, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir di sini, Bapa, semoga setiap langkah hidup kami selalu dijiwai oleh semangat cinta kasih seperti Kristus yang telah menyerahkan hidupnya demi keselamatan kami karena kasih-Nya. Kami mohon, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita ungkapkan juga wujud-wujud pribadi kita masing-masing kepada Tuhan di dalam hati. Secara khusus bersama Ibu Asri Helena mengucap syukur atas diterimanya sakramen baptis Huo Vincent Chen dan Kristan Mikael Kaunang pada hari ini. Bersama KBK Unit 3 Santo Gregorius Agung, penyelenggara misa pagi ini, mohon doa dan berkat untuk pengurus dan anggota KBK. Kami mohon, Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau amat menyayangi dunia dan memperhatikan kami masing-masing. Kabulkanlah doa-doa kami dan teguhkanlah kami dalam kerajaan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Persembahan 234 Nada Bakti. Ya Tuhan, kami datang bawa persembahan roti dan anggur lapang, anak kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Tegaklah kerana Engkau, tegaklah karya. Semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. 233 Terimalah ya Bapa. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Malah ya Bapa, terimalah lambang karya kami, suka duka hidup kami.
terimalah, ya Bapa terimalah. Terimalah syukur kami atas segala karunia-Mu. Terimalah, ya Bapa terimalah. Terimalah syukur kami atas segala karunia-Mu. Terimalah, ya Bapa terimalah. Terimalah, terjadilah persembahan perjuangan kami. Terimalah, ya Bapa terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah, ya Bapa terimalah. Terimalah syukur kami atas segala karunia-Mu. Terimalah, ya Bapa terimalah. Terimalah syukur kami atas segala karunia-Mu. Terimalah, ya Bapa terimalah. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang penuh kasih, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda kesediaan kami untuk melaksanakan perintah Putra-Mu, yaitu perintah cinta kasih kepada semua orang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. 255. Kudus, kudus, kudus Allah, segala isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, Hosana, Hosana
bagi Allah di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Tuhan aja malaikat, Hosana lagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Kita lanjutkan dengan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Berikanlah damai seorang kepada yang lain. 276. Saudara-saudaraku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus.
282. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jika Tuhanku berkenan, Tuhan digembala, makan minum tiada henti, Tuhanlah yang beri. Di sana jalanku menentang, adalah tak melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Di jalannya jiwa ragaku, hingga musuh tak bayang. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kan gelap dan tinggi, kau murah tubuhmu, bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Muliakan Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Roh Kudus, sekarang sepanjang Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. 286. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus jangan bertanggung, meski aku tak pantas,
285. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya, hati kita takkan bersuria. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami.
Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Aku bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas begitu besarnya kasih-Mu kepada kami, sampai Engkau mengutus putra-Mu sendiri datang ke dunia dan menjadi rezeki bagi kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami saling menaruh cinta kasih dan saling mengampuni, seraya menyongsong kehidupan abadi yang Kau janjikan demi Kristus Tuhan kami. Pengumuman Gerejani. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Ignatius Werelgun, MSC, yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa ke-7 ini, para petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi misa pagi, KBK Unit Santo Gregorius Agung, kemudian dekorasi wilayah rohani Santo Valentinus, kebersihan sonar paroki Bunda Teresa, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, pembina dan pendamping sekami, serta kepada semua umat yang hadir dan ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi hari ini. Petugas penyelenggara Rabu 22 Februari 2023, Hari Rabu Abu, penyelenggara liturgi misa KBK Unit Santo Fransiskus dari Asisi, dekorasi wilayah rohani Santo Thomas Becket, kebersihan Legio Christi. Petugas penyelenggara minggu depan, Minggu 26 Februari tahun 2023, hari Minggu Prapaskah pertama. Penyelenggara liturgi misa pagi, WKRI Cabang Paroki Bunda Teresa. Misa sore, KBK Unit Santo Thomas Aquinas. Dekorasi, wilayah rohani Santo Fidelis dari Sigmaringen. Kebersihan, WKRI Ranting Santa Bernadette. Diingatkan dari pastor paroki untuk wilayah-wilayah rohani, sekali lagi untuk memperhatikan meja-meja altar, dan apabila mejanya rendah boleh ditambah atau ditinggikan. Kemudian pada Jumat 24 Februari 2023 pukul 18.00 WITA atau 6 sore, pastor paroki akan melakukan kunjungan keluarga dan giliran wilayah rohani Santo Thomas Becket. Mohon kepada ketua wilayah rohani untuk dapat menjemput dan mengantarkan pastor ke rumah-rumah umat. Kemudian informasi dari pastor paroki, akan diadakan penerimaan komuni pertama hari Minggu 11 Juni 2023, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Mohon untuk diadakan persiapan. Kemudian penerimaan sakramen Krisma dilaksanakan pada tanggal 11 September 2023. Jadi untuk komuni pertama Minggu 11 Juni 2023, kemudian Krisma pada tanggal 11 September 2023. Misa Hari Rabu Abu untuk Persekolahan Suster GPI hari Rabu 22 Februari 2023 pukul 9.00 WITA. Selanjutnya, informasi kepada umat
atau siapa saja yang berkerelaan hati untuk menyumbang sumbangan renovasi fasilitas gereja bisa diberikan langsung kepada bendahara paroki atau rekening atas nama Keuskupan Manado Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Demikian juga untuk sumbangan atau donasi untuk gerakan orang tua asuh untuk seminari di Keuskupan Manado atau Gotaus Kusuma. Selanjutnya dari sekretariat menyampaikan kepada seluruh umat apabila akan minta misa ke rumah atau pemberkatan, setelah sudah waktunya mohon disampaikan kepada sekretariat untuk dicatatkan. Kemudian kepada pengurus wilayah-wilayah rohani agar dapat mengisi data statistik wilayah rohani dan isian pastor paroki, inilah wilayah rohaniku. Formnya dapat diambil di sekretariat paroki. Selanjutnya dari Sekretaris Dewan Paroki menyampaikan sesuai hasil rapat DPP Pleno pada Jumat 10 Februari 2023, maka sudah dimulai pendataan umat di pusat paroki oleh Frater Pastoral Frater Diros Dano Pugon PR. Adapun maksud pendataan untuk mengetahui data pasti umat di paroki, di pusat paroki, serta dalam rangka pemetaan kembali wilayah rohani di pusat paroki. Untuk itu diharapkan seluruh umat bisa ambil bagian di dalam pendataan ini dan pastikan nanti bahwa Anda terdata. Proses pendataan sebisa mungkin Frater akan mengunjungi dari rumah umat sesuai dari waktu yang telah ditentukan. Dan apabila memungkinkan dapat berkoordinasi dengan pengurus wilayah rohani agar pendataan tetap bisa terlaksana. Mohon kepada ketua wilayah rohani dan juga seluruh umat apabila mengetahui ada tetangganya atau umat yang belum terdata dapat melaporkan. Selanjutnya, hendak menikah dibaca untuk kedua kali. Pasangan nikah apabila hadir boleh berdiri. Huo Chen, putra dari Huo Mangjun dan Wei Xuangli dari Xingtai, Hebei, China, dengan Fitria Margareta Kaunang, putri dari Herman Kaunang dan Yari Powa, wilayah rohani Santu Mikael, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Rencana peneguhan nikah akan dilaksanakan di Gereja Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan pasangan ini untuk menikah, segera menghubungi pastor paroki. Dan mohon doa untuk pasangan ini dari seluruh umat agar proses peneguhan nikah dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih, boleh duduk. Diingatkan kembali bahwa sesuai dengan pengumuman minggu yang lalu, sesudah misa kedua sore atau malam hari akan diadakan sosialisasi kepada seluruh pimpinan atau Dewan Pastoral Paroki, Dewan Pimpinan Stasi, ketua-ketua wilayah rohani untuk ikut serta di dalam sosialisasi yang akan diadakan sebentar sesudah misa. Demikian informasi dari kami. Apabila ada tambahan dari pastor, kami persilakan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Ada dua tambahan pengumuman dari pastor paroki. Yang pertama, hari Rabu Abu tidak ada misa pagi
karena ada misa penerimaan abu pada malam hari jam 7 malam, jam 19. Jam 9 pagi hari Rabu itu ada misa dan penerimaan abu untuk anak-anak sekolah suster di GPI. Hari Jumat yang akan datang juga tidak ada misa pagi karena sore hari jam 17.30 jam setengah 6 ada jalan salib dan misa. Karena itu juga tidak akan ada kunjungan keluarga-keluarga wilayah rohani pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 itu, dan ditunda kunjungan keluarga besoknya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 mulai jam 4 sore di wilayah rohani Santo Thomas Becket. Jadi mohon maaf kepada umat wilayah rohani Santo Thomas Becket karena perubahan jadwal ini. Pengumuman yang kedua, anak-anak yang mau masuk seminari Kakas-Kasen harap datang menghadap pastor paroki untuk diambil data-datanya atau diisi formulir pendaftaran sebelum ujian masuk yang belum diketahui tanggalnya. Biasanya 1 minggu sesudah Paskah. Harap datang sendiri menghadap pastor paroki, bukan mengutus orang tua, supaya jelas bahwa ini adalah kemauan sendiri, bukan kemauan orang tua saja untuk menjadi calon imam. Demikian 2 tambahan pengumuman dari pastor paroki. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudara-saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. (478) Mada Bakti. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga mengalir jika tanpa disegarkan air, hidup akan menjadi hampa jika tetap mencintai Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami tiada akan layu kemannya. Diingatkan kembali untuk sosialisasi APP akan dilaksanakan sesudah misa sore atau malam nanti. Dimohonkan kehadiran dari pengurus DPP, DPS, ketua-ketua wilayah rohani dan kelompok kategorial. Terima kasih. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu.